Ini adalah liburan paling seru, paling ekstrim, dan paling anti mainstream. Dan gue yakin banget belum pernah ada orang yang keluar negeri hanya untuk hunting roller coaster dan wahana aneh lainnya. Jadi ini adalah tontonan yang tepat buat lo yang pengen traveling ke Eropa dan eksplor wahana yang memacu adrenalin. Mari kita let's go! Hai, halo, hai teman-teman, gue Aulion. Bentar, kayak nggak enak deh kalau hitam putih. Jadi ini merupakan trip terlama gue, yaitu selama 20 hari. Dan gue bakal ngunjungin 7 theme park dan sekitar lebih dari 20 roller coaster. Sebenarnya nekat ya pergi sendiri, cuman kalau kita tuh masih sehat, masih ada tabungan, dan masih ada keinginan yang kuat untuk mewujudkan wishlist kita, do it right away tanpa mikir panjang. Karena menurut gue ilmu itu tuh bisa didapat dari pengalaman. Gitu. Tapi beneran, ya. Setuju nggak? Oke, jadi gue sekarang mau ngejelasin traveling style ala gue. Jadi karena ini mostly solo traveling, gue tuh preparationnya banget-bangetan. Gue nggak pernah se-preparation se-extra ini sih. Dan gue mau share 3 hal penting sebelum traveling. Ini dia. Yang pertama, scheduling. Ini penting banget, jangan sampai di sana tuh kita nggak tahu mau ngapain. Tapi siapin juga ada hari-hari di mana tuh itu hari yang fleksibel. Karena kita tuh bakal ngebayangin, oh kayaknya kalau abis dari sini capek deh kalau misalnya langsung sini gitu. Jadi mungkin setelah hari yang full, besokannya tuh hari yang fleksibel gitu. Tapi karena gue all out banget, jadinya gue di schedule tuh dar roller coaster terbang roller coaster gitu. Jadi intinya pagi, siang, dan malam harus jelas mau kemana. Nah yang kedua harus tahu mau nginep di mana dan naik apa, antara naik bus atau naik kereta atau naik pesawat. Kalau untuk makanan, karena gue bukan yang foodies banget ya, gue sebenarnya lebih ke pasrah di sana tuh bakal makan apapun yang gue lihat dan gue pengen gitu loh. Jadi di schedule tuh gue nggak nulis harus makan di mana. Terus yang terakhir itu adalah tiket attraction harus dibeli waktu kita di rumah sebelum berangkat. Kenapa? Karena harga online itu biasa jauh lebih diskon gitu loh, kayak 15% tuh lumayan banget kan. Nah menurut gue kalau misalnya 3 ini tuh udah kita tulis, itu pasti langsung udah kebayang tuh mau ngapa-ngapainnya, itu udah ready to go. Nah untuk pesawat, alhamdulillahnya gue ada rezeki untuk beli yang business class. Dan ternyata memang se-worth it itu, apalagi perjalanan jauh, dan ini tuh penerbangannya bisa sampai 15 jam. Jadinya worth it banget sih. Terus yang enaknya tuh kita bisa unlimited makan di lounge-nya. Jadi sorry banget kalau gue Nora, dan semoga kalian bisa menerima gue padanya ya. Nah kalau perjalanan panjang gini, gue tuh ngambilnya buah-buahan. Karena gue takut sakit perut gitu, jadi paling aman udah buah-buahan dulu deh. Terus kalau misalnya minuman, gue selalu pilih air putih. Terus kan di lounge yang di Jakarta, ini kan kita bisa ngambil makanan sepuasnya. Berarti tuh menunya banyak macam ya, cuman gue pilih adalah Indomie goreng, tuh nggak? Bukan mie yang biasa kita makan, bukan yang kayak di warkop. Mungkin ini dikasih minyak zaitun apa ya? Kayak minyaknya tuh mahal. Sekarang dessertnya, ada nanas dong, lemon. Tapi enak banget di sini tuh, kayak gue ngerasa auranya tuh introvert banget karena ada bilik-bilik yang versi introvert kayak gini. Terus kayak pada buka laptop, kayak wah harus lihat saham, terus harus ngebalas email dan segala macam. Sedangkan gue makan mie, makan melon. Duduk ya Allah, pindahin lagi. Salah tempat duduk gue. Asyik. Wow, di samping jendela banget guys. Hidangan pembuka, dapat coklat, keren banget.
Sendoknya kayak gini. Ini teh mint gitu. Kacang. Nah, di pesawat itu kita tuh enaknya bisa mesen makanan apapun dan kapanpun. Cuman gue sangat menghindari boker di pesawat ya. Jadinya gue kayak makannya masih tahu diri gitu loh. Jadi ya gue tetap makan yang secukupnya dan gue lebih banyak istirahat di pesawat sih. Kayaknya kita emang seharian bebas milih. Hai. Oh, seatbelt disuruh pakai seatbelt. Udah orang pakai seatbelt bang. Dari tadi aku pakai seatbelt tuh. Duh, kapan ditanya ya? Ini kayak ujian belajar bahasa Inggris, ujian speaking guys. Aduh, gue deg-degan sih. Yes. How are you? I'm fine. Okay, yeah. Yes. Terus ya, yang gue sadari itu adalah ternyata bahasa Inggris penting banget untuk dikuasain. Kalau misalnya kalian kursus, lakuin aja karena emang sepenting itu dan bakal kepake untuk masa depan. So I can order mains for later. Oh, okay. I'd like to have Arabic meze. For the drinks, I'd like to have butterfly effect. Butterfly effect? Yes, sure. Jadi sebenarnya gue ngerti kayak mbaknya tuh ngomong apa, cuman karena gue nggak sering ngomong bahasa Inggris, jadi gue kikuk gitu, kayak awkward banget untuk ngebales mbaknya. Karena gue juga biasanya cuma denger dari film, tapi nggak speaking gitu. Jadi harus aktif speaking juga sih. Thank you. Thank you very much. Pleasure. Aduh, baik banget ya Allah. Aduh, ramahnya. Makasih ya Mbak, udah baik sama aku. Ya, sama-sama Bang Yon. Bye. Akhirnya hidangan sudah sampai. Ternyata lebih absurd dari yang gue bayangkan. Lihat nggak? Arabic meze. Ini kayaknya emang udah basicnya dikasih salad dan roti-rotian. Dan ini dia minuman aneh hari ini tuh. Kayak telang ya. Mari kita coba ini. Ini nggak tahu bentuknya random banget lagi. Ih, dia melebur guys. Enak. Enggak. Kayak nggak enak ya. Aku suka keunikan rasa ini. Kita coba lagi yang ini. Ternyata kalau digabung enak. Enak. Annoying banget. Tau gak kenapa gue males banget untuk buka di pesawat? Jadi toiletnya itu tuh nggak ada airnya untuk membuat pupi kita tuh mengambang gitu. Jadi awkward, kering banget. Jadi kayak ada lubang terus kita cuplah. Jadi pup kita tuh secara kering tuh disedot gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, cuman weird feeling aja gitu. Kita masuk ke kamar mandi. Taruh mana ya? Aduh, taruh mana nih? Oh, sini. Ini kayak nggak aman deh. Sikat gigi guys. Yang enaknya tuh sikat gigi di pesawat, kita bisa sambil ngedance. Tapi kayaknya mau pipis dulu ya. Oke, kita room tour dulu. Ini aneh banget ya. Ada tempat buat ini putung rokok. Siapa juga yang mau ngerokok di dalam sini? Ini bisa setting panas dingin. Kalau ini dingin, ini panas berat ya. Sama ada tisu halus. Apaan coba tisu halus apaan? Terus ada ini bisa melihat jerawat. Terus ada jendelanya. Ada buat bayi, ada buat lala gitu guys. Dadah. Nah, alasan gue pakai business class itu adalah untuk bisa tidur yang proper di pesawat. Karena gue pernah kalau misalnya kaki gue nggak diselonjorin gitu, selama trip tuh kaki gue bengkak gitu, susah jalannya. Terus ini kan juga perjalanan beda benua ya, jadi perbedaan waktunya tuh bikin kita bisa jet lag. Emang harus istirahat yang cukup di pesawat supaya nanti pas nyampe negara tujuan itu tuh kita nggak capek gitu. Nah, setelah gue terbang selama 15 jam dari Jakarta ke Frankfurt, akhirnya gue sampai juga di Jerman. Dan bertemu teman gue yang bernama Vira dan Chris. Ini tuh teman seperjuangan gue waktu gue sekolah di Jerman. Dan mereka itu sekarang udah tinggal menetap di sana. Aku suka dia, Ma. Aha, Aku sayang dia, Ma. aha, come on, aha.
Kemudian gue diajak sama Vira untuk sarapan di rumahnya dan naruh barang dan segala macem. Ya kita ngobrol lah, ngomongin masa lalu, terus ya sedikit-sedikit ngomong pakai bahasa Jerman. Wah, it's very zusagen, Gewürzen. Wenn es Abend ist, schlafe ich. Auch. Also wenn es hier abends ist, schläfst du auch hier, ne? Yes. Okay. Nah, Chris ini tuh orang Jerman, jadi jago banget bahasa Jermannya. Jadi gue tuh udah lupa banget sebenarnya bahasa Jerman. Jadinya gue ngomong sebisa gue. Tapi Chris ini tuh juga jago bahasa Indonesia. Meskipun gue tahu dia bisa bahasa Indonesia, tapi gue pengen ini sih, tetap pengen coba pakai bahasa Jerman supaya kerasa gue tuh lagi di Jerman gitu. Ini Vivian Stunden from here to da. Eine Stunde. Einstein. Ih, seru ya, Fir. Ke Eropa naik mobil tuh hits different gitu. Karena biasanya kan pakai tram, pakai kereta. Cuman kalau naik mobil tuh jarang banget. Karena kalau pakai taksi mahal banget kan. Nah, awalnya rencananya tuh hari ini gue pengen istirahat aja di rumahnya karena kayak pengen jet lag gitu-gitu kan. Cuman ternyata gue diculik sama mereka ke lokasi yang mereka tuh nggak mau kasih tahu gitu, jadi surprise. Gue diajak ke Istana Waldeck dengan pemandangan yang danau gitu. Kita dari atas istana ngelihat sekeliling tuh indah banget sih. Dan sebenarnya belum ke Jerman kalau belum ke istana karena emang di Jerman tuh banyak banget istana. Ada kerajaan apa di dalam sini? Romawi kan? Okay. Ini one of the beautiful See apa ya? Danau. Danau. Dan di atas danau itu ada semacam slush tuh istana. Itu. Subhanallah. Terus kita sempet ke food festival, ini ala Jerman banget sih. Di sana kita jajan banyak makanan dan ternyata porsinya tuh gede banget. Dan menurut gue untuk ukuran Asia ya, ini tuh porsi bisa dimakan berdua atau bertiga saking gedenya. Dan yang menariknya mereka tuh nampilin kayak jenis MSG apa yang dipakai di makanannya. Jadi kayak pengawetnya apa aja, terus bahannya apa aja. Jadi ini tuh biar yang alergi tuh bisa aware sama makanan tersebut. Tada, namanya Flammkuchen. Ambil banget. Ini pakai babi tau? Oh, oke. Ini. Ini nggak pakai babi. Nah, habis itu, ini sih yang paling seru. Gue diajak main wahana di Sommerrodelbahn Edersee. Gue naik 2 wahana yang super epic banget menurut gue. Yang pertama itu sejenis Alpine Coaster. Jadi kita ngendaliin sendiri wahananya. Ngegas remnya tuh sendiri gitu. Jadi kita bisa mengendalikan seberapa cepat dan seberapa lambat kita mau ngendarain wahana itu. Itu seru sih. Dan menurut gue menegakkan juga karena takut nabrak sama orang yang depan atau bisa ketabrak sama orang yang belakang gitu. Terus karena gue pengen yang memacu adrenalin, jadi tuh gue gue mentokin ke depan. Jadi gue bener-bener kenceng banget. Mungkin kalau di video tuh kayak nggak terlalu cepet, cuman ternyata pas gue rasain tuh itu bener-bener kenceng sih. Kencengnya dapet, ngerinya juga dapet, dan ternyata itu seru banget sih. Kenceng banget ini. Naik wahana ini, sekali naik itu tuh 80 ribuan rupiah. Jadi pada ngikutin tuh cara mainnya gitu, diinjek padahal.
Terus ini ada wahana unik banget sih menurut gue. Karena nggak ada abang-abang operatornya, terus bener-bener kita tuh ngendaliin sendiri juga. Dari buka pintu, naik wahananya, terus pasang seat beltnya. Terus kita tinggal masukin koin 2 euro, ini tuh sekitar 30.000 rupiah. Terus udah deh, tinggal kita tarik tuasnya untuk mulai, abis itu udah jadi auto jalan. Dan ini maksimalnya berat badannya tuh 90 kg. Jadi jangan nekat sih untuk ngelanggar peraturannya karena ini tuh nggak ada abang-abang operatornya, jadi jangan break the rules karena takut bahaya sih. Takut. Oh my god. Seru. That's amazing. Wow. Seru banget kan? Itu tuh sebenarnya gue kondisinya lagi capek banget, tapi karena seneng jadinya capeknya tuh nggak gue pikirin. Terus akhirnya gue tidur semalaman di rumahnya Vira, dan itu ternyata dingin banget sih. Di luar tuh bisa dinginnya 8 derajat Celcius. Jadi masih kerasa sih hawa-hawa dinginnya sampai dalam rumah gitu. Dan di bulan-bulan itu tuh paling panasnya tuh 18 derajat Celcius, jadi masih dingin juga sih. Dan menurut gue ini adalah musim terbaik untuk ke Jerman. Jadi gue suka banget sih udara-udara yang dingin, tapi nggak yang bikin sakit gitu dinginnya. Good morning. Nah, sekarang kita mau diajak keliling-keliling di area Hanmunden sih. Harusnya gue hari ini tuh jet lag rest gitu untuk apa ya, nyesuaiin jam di sini. Jadi kadang yang harusnya tidur gue harus bangun, yang harusnya bangun tapi gue harus tidur gitu. Tapi kayaknya gue udah mulai terbiasa dengan jet lag ini, ternyata nggak parah-parah banget. Jadinya gue pengen langsung adventure ditemenin Chris keliling area-area Hanmunden ini. Wih. Gila, udah cocok belum ya? Gue naik mobil ini. I wanna eat you now. Naik Tokyo. Enggak lah, nggak mungkin gue naik mobil di Jerman nggak punya SIM lah. Jadi sebenarnya Vira hari ini tuh harus kerja. Cuman Chris lagi nggak kerja, jadi Chris gue culik dulu. Lebih tepatnya Chris yang nyulik gue sih. Misalkan lo. Ini boleh rekam ya? Dari nol ya mas. Iya, kok ada nggak tulisan kalau di ini? Oke. Dari nol ya mas. Ya, ini ada boleh alat bersih-bersih gitu. Yeay. Bagus. Ini experience mobil. Nah, terus tuh gue diajak untuk mampir ke desa yang namanya Fritzlar. Baik, Fir, selamat bekerja. Viel Spaß und Gesundheit. Bye. Let's go. Hai. Halo. Halo, wie heißt du? Wie geht es dir? Ih, nggak bisa bahasa Jerman. Ngikutin kita. Udah. Gue tuh belum googling karena gue tuh surprise gitu diajak sama mereka ke sana, dan ternyata bagus banget. Jadi di situ banyak gedung yang style tuh Jerman banget, atau yang disebut namanya Fachwerkhaus. Kayak begini. Jadi kayak kuno tapi bagus gitu, kayak homey-nya tuh kerasa banget gitu. Dan mostly gedung-gedung ini tuh udah direstorasi dari zaman abad 17. Makanya kerasa banget historic looks-nya ya. Jadi di sini tuh kalau kita perhatiin detail dari gedungnya kayak bengkok gitu, mau rubuh ya. Tuh. Kursi gede banget, guys. Wah. Lucu banget lagi. Kalau jalannya ngasal deh, pasti tuh nemu yang cakep gitu, kayak wallpaper.
Terus kita keliling-keliling kota Hanmunden. Wah, gila, gue jujur suka banget sama dekorasi di sana, sama gedung-gedungnya, sama orang-orangnya juga. Kayak cantik aja gitu. Eropanya kerasa banget. Dan kita juga beli kayak semacam gelato gitu. Ich hätte gern ein Zweikugeln Malaga und Amarena. Dankeschön. Yeay. Lo tuh belum pernah ke Eropa kalau nggak makan es krim, jadi wajib banget beli es krim di sana. Biar pengalaman Eropanya makin Eropa gitu. Aneh banget ya. Sumpah sejujurnya gue nggak tahu ya Malaga sama Amarena tuh apa gitu. Tutupin dong, Beb. Tutupin dong. Tutupin. Enak gak? Enak. Enak. Miko, buah ceri, yang atas buah ceri, yang bawah. Oh, itu raisin. Bahasa Indonesianya. Gue kira Hanmunden tuh kota yang bukan kota malah decil, ya desa kecil. Tapi ternyata cakep banget. Wih, nongskinya di kali ya. Udah belum sih? Video guys, video guys. Itu gimana dong? Kita kini ketawa. 1, 2, 3. Terus udah deh, abis itu gue berpisah dengan mereka karena gue mau melanjutkan perjalanan gue ke Rus sendirian. Nah, perjalanannya itu sekitar 3 jam dari Frankfurt ke Rust. Nah, untuk perjalanan selanjutnya kayaknya ada di next episode karena panjang banget. Jadi please tulis komen di bawah ini kira-kira momen apa yang paling seru menurut kalian. Dan kira-kira tempat mana yang kalian pengen kunjungin. Semoga kalian suka dan bisa ke Jerman ya. Amin. Hatur nuhun, syukron, danke, kamsahamnida, arigato. Terima kasih. Thank you.